Di video ini saya akan share strategi bagi teman-teman yang suka dengan cash flow bulanan dari saham. Jadi sambil menyelam minum air, dengan strategi ini kita tidak hanya mendapatkan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain jangka panjang, tapi setiap bulan kita akan langsung menerima dividen, cash. Dulu saya sudah pernah membuat strategi dividen bulanan versi saham Indonesia. Sekarang saya akan membuat versi saham US, di mana pilihan kita jauh lebih banyak. Dasar dari strategi ini sama dengan video tersebut, di mana kita akan membeli saham-saham yang rutin bagi dividen di bulan Januari hingga Desember. Sebagian besar saham-saham di US membagi dividen 4 kali setahun atau 3 bulan sekali. Jadi tugas kita mencari saham-saham ini akan lebih mudah daripada di saham lokal yang kebanyakan bagi dividen hanya sekali atau 2 kali dalam setahun. Kriteria saham-saham yang akan saya pilih adalah yang tergolong dividen aristocrats. Dividen aristocrats adalah sebutan untuk saham-saham yang rutin bukan hanya membagi, tapi juga menaikkan jumlah dividen yang dibagi setidaknya dalam 25 tahun ke belakang. Saham-saham yang masuk kategori ini adalah mereka yang bisnisnya sudah proven, masuk ke dalam indeks S&P 500, dan memiliki laba dan cash flow yang kuat. Kalau laba belum stabil, maka saham-saham ini tidak akan bisa rutin bagi dividen 25 tahun berturut-turut. Saham-saham dividen aristocrats biasanya memiliki yield di sekitar 1-3%. Memang tidak begitu besar, tapi jika teman-teman masih muda dan punya jangka waktu investasi di atas 10 tahun, sebaiknya pilih saham-saham ini karena capital gain-nya cukup lumayan. Kunci penting investasi dividen adalah pertumbuhan dividen. Banyak saham-saham yang yield-nya 7 atau 10% per tahun, tapi saham-saham ini tidak bisa menumbuhkan dividennya dan beberapa kasus yang sering terjadi, dividen malah sering diturunkan. Saham-saham dividen aristocrat selain memiliki dividen yang stabil dan bertumbuh, juga memiliki capital gain yang lumayan. Jadi walaupun yield kecil, tapi jika digabung dengan return capital gain, hasilnya akan sangat bagus. Untuk mencari saham-saham yang masuk ke golongan dividen aristocrats, teman-teman bisa search saja di Google. Teman-teman juga bisa mendapatkan list terbaru di suredividend.com. Teman-teman bisa download Excel-nya dengan input email teman-teman. Berdasarkan data di website tersebut, per April 2022 ada 66 saham dividen aristocrats. Daftar saham dividen aristocrats bisa berubah jika ada saham yang masuk ke dalam kriteria dan juga saham yang tidak mampu membagi dan menaikkan dividennya. Seperti contohnya saham AT&T yang baru saja dikeluarkan dari dividen aristocrats setelah bertahun-tahun menyandang status ini karena dividen di tahun 2022 mengalami penurunan. Cara yang lebih mudah adalah dengan melihat holdingsnya ETF NOBL. NOBL adalah ETF yang men-track pergerakan saham-saham yang masuk dalam indeks dividen aristocrats. Teman-teman bisa buka websitenya di proshares.com, kemudian bisa cek holdings dari NOBL. Teman-teman juga bisa langsung membeli ETF berkode NOBL ini dari broker masing-masing. NOBL ini dividen yield-nya sayangnya cukup rendah, hanya sekitar 1,5%. Menurut saya lebih baik pilih saham-saham individual yang yield-nya lebih tinggi. Ada banyak website yang bisa teman-teman buka untuk mendapatkan tanggal historis pembagian dividen. Di sini saya menggunakan seekingalpha.com. Teman-teman bisa daftar gratis dan login menggunakan email. Website ini sangat lengkap untuk cek data dividen, walaupun ada yang versi berbayar, tapi menggunakan versi gratis saja sudah cukup. Saya contohkan sahamnya Coca-Cola, kode KO. Teman-teman klik bagian di dividends, kemudian masuk ke bagian dividen history. Di bagian ini kita bisa cek historis pembagian dividennya Coca-Cola. Declare date adalah tanggal di mana perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Teman-teman harus sudah memiliki saham sebelum tanggal X dividen. Contohnya, jika X date-nya tanggal 14 Maret 2022, maka teman-teman harus sudah beli sebelum tanggal tersebut. Jika teman-teman baru beli pada tanggal 14 Maret, maka teman-teman tidak akan mendapatkan dividen. Record date adalah tanggal pencatatan. Pay date adalah tanggal pembagiannya. Frekuensi adalah frekuensi pembagian dividen setiap tahun. Kalau quarterly berarti saham ini membagi dividen setiap kuartal atau 4 kali dalam setahun. Amount adalah jumlah dividen yang dibagi per lembar. 0,44 berarti jika teman-teman memiliki 2 lembar saham Coca-Cola, teman-teman akan mendapatkan $0,88 pada tanggal pay date. Jadi tanggal yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan adalah X dividend date, pay date, dan amount-nya. Pastikan amount atau jumlah dividen per lembar setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.
Di sini terlihat bahwa Coca-Cola selalu menaikkan dividennya setiap tahun. Dari $0,39 per lembar per kuartal di 2018 menjadi $0,44 per lembar untuk kuartal pertama di 2022. Jika teman-teman misalnya sudah hold 1000 lembar saham Coca-Cola sejak tahun 2000, saat itu dividen per kuartalnya $0,085. Maka setiap kuartalnya atau setiap 3 bulan, teman-teman akan mendapatkan $85. Dan jika teman-teman terus hold 1000 lembar hingga tahun 2022, maka dividen per kuartal yang teman-teman terima kini sudah bertambah menjadi $440. 1000 lembar dikali $0,44. Atau dalam setahun teman-teman akan menerima dividen $1.760. Inilah pentingnya membeli saham yang dividennya terus bertumbuh setiap tahun. Setelah teman-teman mengenal dividen Aristocrats dan cara cek tanggal pembagian dividen, sekarang saya akan berikan contoh portfolionya. Saham-saham dividen Aristocrats ini akan coba saya filter berdasarkan kriteria berikut. Termasuk ke dalam indeks S&P 500, di mana ini adalah indeks 500 perusahaan dengan fundamental yang bagus. Dividen yield saat ini sedang berada di rata-rata tertinggi setidaknya di atas 3%. List saham-saham ini berdasarkan tanggal pembagian dividen atau pay date. Biasanya, dividen akan masuk ke akun teman-teman pada market close atau keesokan harinya setelah tanggal pay date. Jadi, setelah melakukan screening, ketemu 8 saham kandidat. Realty Income, kode saham O, Kimberly-Clark, kode saham KMB, Altria, MO, FV, ABBV, Clorox, CLX, 3M, MMM, ExxonMobil, XOM, dan Walgreens Boots WBA. Realty Income adalah saham REIT atau saham real estate di mana perusahaan ini memiliki lahan yang kemudian disewakan kepada banyak tenan. Keuntungan dari hasil sewa inilah yang nanti dibagikan kepada para investor dalam bentuk dividen. Realty Income membagi dividen setiap bulan dan setiap tahun terus berhasil menaikkan dividennya dalam 28 tahun terakhir. Saat ini dividen yield di kisaran 4%. Kimberly-Clark adalah perusahaan consumer goods yang produknya mostly paper-based, seperti tisu, popok, hingga masker. Saat ini dividen yield di kisaran 3,6%. Altria adalah perusahaan rokok terbesar di dunia, pemilik brand Marlboro. Bisnis rokok tidak hanya sedang tertekan di Indonesia, di Amerika bisnis rokok juga sedang sulit. Bedanya dengan saham-saham rokok lokal seperti HMSP dan GGRM, Altria masih stabil dalam mencetak laba. Saat ini dividen yield di kisaran 6,6%. AbbVie adalah perusahaan farmasi. Ini adalah spin-off dari induknya yaitu Abbott Labs. AbbVie merupakan salah satu saham favoritnya Wall Street, termasuk Warren Buffett. Saat ini dividen yield berada di kisaran 3,3%. Saya ingin jelaskan sedikit tentang yield on cost. Yield on cost adalah berapa yield yang diterima investor sekarang jika investor tersebut sudah hold lama suatu saham. Sebagai contoh, misalnya kita sudah memiliki AbbVie sejak 10 Desember 2012. Kita hold saja dan tidak melakukan pembelian lagi. Saat pertama beli, dividen yield saat itu di 2012 di sekitar 3,5%. Nah, seiring berjalannya waktu, AbbVie terus menaikkan dividennya. Jika kita hold terus hingga saat video ini dibuat di April 2022, maka yield on cost kita adalah 16,11%. Artinya, tahun ini kita akan mendapatkan return sekitar 16,11% sendiri hanya dari dividen. Untuk itu, kunci dari investasi dividen adalah buy and hold di saham-saham yang dividennya terus dinaikkan setiap tahun. Data yield on cost ini bisa teman-teman lihat di seekingalpha.com di bagian dividen yield. Clorox adalah perusahaan penjual cairan pembersih dan disinfektan yang saat pandemi 2020 yang lalu sahamnya sempat menjadi primadona. Saat ini memiliki dividen yield di kisaran 3%. Walaupun bisnisnya sederhana, tapi Clorox dalam 44 tahun terakhir mampu terus rutin menaikkan dividennya. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan 3M atau 3M. Ini adalah perusahaan yang produknya sangat bervariasi, khususnya untuk kebutuhan industri. 3M adalah saham yang sangat menarik secara teknikal karena saat ini masih berada di teritori bearish walaupun bisnisnya terus bertumbuh. Saat ini dividen yieldnya berada di rata-rata tertingginya di kisaran 3,97%, lebih tinggi daripada deposito bank konvensional.
ExxonMobil ternyata masih mampu bertahan dari gempuran gerakan go green dan kendaraan listrik. Saat ini memiliki yield di kisaran 4,2%. Walgreens adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di US. Saat ini dividen yield di kisaran 4,3%. Jadi ringkasnya, di bulan Januari kita akan mendapatkan dividen dari Kimberly-Clark, Altria, dan Realty Income. Februari kita akan mendapatkan dividen dari AbbVie, Clorox, dan Realty Income. Bulan Maret kita akan mendapatkan dividen dari 3M, Exxon, Walgreens, dan Realty Income. April kita akan mendapatkan dividen dari Kimberly-Clark, Altria, dan Realty Income. Mei kita akan mendapatkan dividen dari AbbVie, Clorox, dan Realty Income. Juni kita akan mendapatkan dividen dari 3M, Exxon, Walgreens, dan Realty Income. Juli kita akan mendapatkan dividen dari Kimberly-Clark, Altria, dan Realty Income. Agustus kita akan mendapatkan dividen dari AbbVie, Clorox, dan Realty Income. September kita akan mendapatkan dividen dari 3M, Exxon, Walgreens, dan Realty Income. Oktober kita akan mendapatkan dividen dari Kimberly-Clark, Altria, dan Realty Income. November kita akan mendapatkan dividen dari AbbVie, Clorox, dan Realty Income. Desember kita akan mendapatkan dividen dari 3M, Exxon, Walgreens, dan Realty Income. Nah, jika kita rata-rata dari total 8 saham ini, maka dividen yield rata-rata kita adalah 4% setahun. Ingat perhitungan yield on cost, jika kita terus disiplin hold dan saham-saham ini terus menaikkan dividennya setiap tahun, maka 10 tahun ke depan yield kita akan jauh berada di atas 4% per tahun. Mungkin bisa 7 atau 10% per tahun hanya dari dividen, tergantung dari seberapa cepat saham-saham tadi menaikkan dividen per lembarnya. Ini adalah beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan. Semakin kecil yield, biasanya semakin tinggi capital gain, dan semakin besar yield, maka capital gain semakin kecil. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, ingin fokus ke dividen atau capital gain. Rata-rata yield yang normal adalah di kisaran 2 hingga 3%. Penurunan harga saham akan membuat dividen yield semakin besar. Dividen yield dihitung dari membagi annual dividend per lembar dibagi harga saham. Misalnya harga saham $100 dan dividen per lembar $10, maka dividen yieldnya 10%. Jika harga saham turun ke $80, maka dividen yieldnya akan menjadi 12,5%. Investasi dividen lebih sesuai jika kita lump sum atau beli banyak di awal agar dividen bisa langsung terasa. Saat terbaik adalah beli saat saham sedang koreksi. Jika teman-teman belum membutuhkan dividen yang didapat, sebaiknya gunakan strategi dividen reinvestment plan, di mana teman-teman akan langsung menggunakan dividen yang diterima untuk dibelikan lagi saham yang sama agar semakin lama jumlah lembar yang dimiliki akan semakin banyak. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar dividen yang didapat. Selanjutnya, teman-teman bisa mengutak-atik sendiri komposisi saham yang diinginkan dengan menggunakan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada para viewers.